Kamu pernah nggak ngerasa capek banget kerja, berangkat pagi, pulang malam? Tiap hari macet-macetan di jalan, polusi, bisingnya klakson kendaraan, udah jadi makanan tiap hari. Hai, aku Laila Rahma, umur aku 29 tahun dari Bandung. Aku baru aja resign dari salah satu perusahaan skincare yang cukup ternama di Indonesia. Terakhir, posisi aku sebagai supervisor kreatif yang tugasnya itu memastikan seluruh konten kreatif sesuai dengan target perusahaan. Gaji aku lumayan, ya cukuplah untuk kehidupan sehari-hari dan juga nabung. Terus teman-teman aku di kantor juga asik-asik banget orangnya. Aku jadi karyawan udah 6 tahun dan bekerja di 3 perusahaan yang berbeda. Aku ngerasa kayak udah cukup aja gitu buat ngejalanin kerjaan 9 to 5. Aku nggak peduli dikatain terlalu muda untuk resign, karena aku punya mimpi yang lebih besar. Mimpi untuk bisa kerja di mana aja sambil jalan-jalan. Ini kisahku. Jadi tiap hari aku tuh harus berangkat ke kantor jam 7 pagi dan aku berangkat pakai motor karena jarak dari rumah ke kantor itu lumayan jauh. Keselnya aku tuh ngelewatin jalan yang terkenal daerah merah. Di jalan itu benar-benar padat, semua orang buru-buru buat berangkat kerja. Klakson yang bikin telinga sakit, baju yang bau asap, terus juga bare face itu udah jadi daily rutin aku. Sampai kantor bawaannya tuh bad mood. Tapi tenang, daily rutin aku tuh nggak cuma di pagi hari doang. Waktu pulang kerja nih ya, keadaan jalan tuh makin serem. Belum lagi kalau misalnya hujan, terus banjir, rasa-rasanya tuh kayak pengen nangis aja gitu. Intinya, energi aku tuh udah habis di jalan. Sampai di rumah pengennya tuh rebahan aja, gak mau ngapa-ngapain. Karena capek banget tiap hari harus merasakan hal yang sama. Sampai akhirnya aku berada di titik benar-benar pengen mengakhiri kerjaan 9 to 5. Bukan hal yang mudah tentunya. Butuh waktu beberapa bulan buat mikir apakah keputusan aku ini tepat. Belum lagi suara-suara di pikiran yang sempat menghantui. Kalau misalnya aku nggak ngantor, aku ngapain ya? Terus aku dapat income dari mana? Dan kalau kangen ngantor lagi, gimana dong? Sampai akhirnya aku ngobrol sama suami atas keputusan aku ini. Alhasil dia support dan aku memberanikan diri untuk resign. Aku senang bukan hanya karena akhirnya aku bisa mengakhiri rasa capek aku di jalan, tapi aku senang akhirnya bisa mengambil keputusan yang besar dalam hidup aku. Sekarang apa yang bisa aku lakuin di rumah? Kerasa agak beda sih, biasanya harus bangun pagi banget buat buru-buru ke kantor. Tapi sekarang aku bisa menikmati pagi hari dengan minum secangkir teh hangat dan juga buku harianku. Inilah mimpi besar aku, bisa hidup lebih tenang dan juga damai tanpa harus menghadapi kemacetan setiap harinya. Dan aku menyadari kalau aku tuh harus tetap bekerja, tapi dari rumah. Sempat cari-cari informasi tentang gimana sih caranya kerja dari rumah, sampai akhirnya aku menemukan sebuah iklan kursus virtual assistant. Nah, di sana mereka tuh akan mengajarkan gimana sih caranya jadi remote worker dengan menawarkan servis tertentu. Awalnya tuh kayak sempat ragu, jangan-jangan ini scam lagi. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk mencari tahu siapa ownernya, testimoninya, dan juga alumninya. Oh, ternyata ini legit kok. Akhirnya aku memutuskan untuk ikutan kursusnya. Nah, selain uang yang harus aku keluarkan untuk bayar kursusnya, aku juga harus meluangkan waktu aku untuk ikutan live sessionnya selama 6 minggu. Seru sih, selain ilmu, aku juga dapat teman baru dan network di sini. Sempat insecure, kira-kira setelah lulus aku bisa kerja remote dan juga dapat klien nggak ya?
Tapi asli, aku tuh diajarin step by stepnya. Sampai akhirnya 2 minggu setelah lulus kursus, aku dapat 2 klien sekaligus. Aku seneng banget karena akhirnya bisa dapat klien tanpa harus keluar dari rumah. Akhirnya mimpi aku terwujud. Alhamdulillah. Aku nawarin servis social media management, scriptwriter, content creator, dan juga mau nyobain voice over talent. Nah, asiknya servis ini adalah yang aku kerjain juga saat aku ngantor dulu, jadi nggak terlalu sulit untuk adaptasinya. Kalau dulu aku kerjanya di kantor 9 to 5, nah sekarang aku bisa kerja dari mana aja. Bahkan aku bisa kerja sambil beresin rumah atau masakin suami. This is my dream. Dulu suami aku ngasih challenge, gimana caranya aku bisa dapet income yang at least sama ketika saat aku lagi ngantor. Dan sekarang aku bisa bekerja dari rumah dengan income yang lebih besar dari saat aku ngantor. Aku bersyukur bisa berada di titik ini. Bekerja dari rumah, dapat income 2 digit, dan yang paling penting, work-life balance. Kalau kamu pengen kerja remote jadi virtual assistant seperti aku, tulis komentar di bawah ya.